Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan makalah yang berjudul Landasan Psikologis Kurikulum Pendidikan Agama Islam atau Kurikulum PAI. Yang terhormat Bapak dosen, yakni Bapak Dr. Asep dan Bapak Haji Dr. Dadan, izinkan kami untuk memaparkannya. Langsung saja ke pendahuluan. Silakan Bapak Rizky, mohon di-share PPT-nya. Oh, udah terima kasih aja Pak. Baik. Kami beranggotakan 3 ya, saya sendiri Raden Muhammad Ilham, lalu disambut dengan Bapak Rizky, selanjutnya oleh Ibu Panca. Pendahuluan, kurikulum sebagai acuan dalam mencapai tujuan dalam pendidikan, memiliki tempat yang cukup penting dalam suatu kegiatan pendidikan, dalam menentukan proses pelaksanaan dan hasil dalam pendidikan. Mengingat begitu sentralnya peranan kurikulum dalam pendidikan terhadap kehidupan manusia, maka pengembangan kurikulum tidak dapat didesain sembarangan dengan tanpa memperhatikan landasan dalam pengembangan kurikulum. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, dalam mengembangkan kurikulum, khususnya pendidikan agama Islam membutuhkan landasan yang didasarkan pada hakikat manusia itu sendiri, agar perancangan dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan potensi kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Salah satu landasan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum contohnya adalah kurikulum adalah landasan psikologis, yaitu landasan yang mengacu dan didasarkan pada aspek individu peserta didik itu sendiri yang memiliki potensi, keunikan, latar belakang, bahasa, agama, suku, dan ras yang berbeda-beda. Nah, maka oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, pengembangan kurikulum PAI yang lebih efektif serta agar dapat terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan kurikulum, selain didasarkan pada landasan teologis dan filosofis yang sebelumnya telah dijelaskan oleh kelompok 2, juga didasarkan pada landasan psikologis, agar dalam pengembangan kurikulum PAI ini yang akan dilaksanakan relevan dengan hakikat peserta didik itu sendiri. Baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus diberikan atau dipelajari peserta didik maupun dari segi penyampaian dan proses belajar serta penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Nah, selanjutnya masuk ke isi hasil dan bahasan. Yang pertama adalah perlu kita ketahui dari pengertian landasan kurikulum landasan psikologis kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, silakan Bapak Rizky. Nah, yang pertama tentu adalah kata kurikulum yang menjadi poin terpenting. Di sini adalah kurikulum, definisinya seperangkat rencana dan rancangan mengenai tujuan, pokok isi atau materi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran. Selanjutnya PAI, usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik dalam meyakini, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Selanjutnya landasan. Landasan adalah gagasan atau asas yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan sesuatu. Nah, selanjutnya psikologis adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Dari keempat kata tersebut, jika disatukan, maka kami menyimpulkan bahwa pengertian dari landasan psikologis kurikulum PAI adalah, silakan selanjutnya Pak. Nah, seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, pokok isi atau materi, bahan, serta cara yang berlandaskan asas psikologi yang menjadi pedoman demi tercapaian tujuan pendidikan Islam. Nah, selanjutnya, kondisi psikologis merupakan karakteristik psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan perkataan Sukma Dinata. Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi individu. Interaksi ini membutuhkan saling pengertian,
pemahaman, sehingga psikologi secara umum sangatlah membantu. Dengan adanya keunikan dan perbedaan yang sangat mendasar antara masing-masing individu dalam hal bakat, minat, maupun potensi, juga memerlukan pemahaman psikologis ini. Baik, selanjutnya. Nah, setidaknya ada 2 bidang psikologi yang memang mendasari pengembangan kurikulum itu sendiri, yang terkait kurikulum PAI. Yang pertama adalah psikologi perkembangan, yang kedua adalah psikologi belajar. Maka dari itu saya persilahkan kepada saudari Panca, Bu Panca, untuk menjelaskan poin yang pertama, yakni psikologi perkembangan. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Ilham yang telah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan mengenai psikologi perkembangan. Bisa di-share lagi, Pak? Kita akan mengetahui dulu pengertian dari psikologi perkembangan ini. Psikologi perkembangan peserta didik adalah proses perubahan fungsi-fungsi jasmani dan psikis, baik itu sosial, kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan lain sebagainya. Siapa yang berubah? Yaitu dari diri peserta didik sendiri, yang berkesinambungan dan berhubungan menuju kesempurnaan kematangannya. Selanjutnya, dalam psikologi perkembangan ini diperlukan terutama dalam untuk isi kurikulum yang diberikan kepada peserta didik, baik itu dilihat dari tingkat kedalaman dan keluasan materinya, atau tingkat kesulitan dan kelayakannya, serta kebermanfaatan materi yang akan pendidik ajarkan. Apakah senantiasa disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, dalam teori pendekatan perkembangan individu ini terdapat 3 teori. Yang pertama mengenai stage approach, di mana itu adalah pendekatan pentahapan. Maksudnya adalah dalam pendekatan pentahapan itu, perkembangan individu itu berjalan melalui tahap-tahap perkembangannya. Jadi setiap tahap perkembangannya mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan tahap yang lainnya. Di sini kita bisa melihat dari pendapat Rousseau yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu memiliki 4 tahap. Yang pertama adalah tahap infansi atau masa asuhan. Ini berumur di antara sekitar 0 sampai 2 tahun, di mana pada usia ini anak balita harus dipupuk sifat alaminya untuk bergerak dan mencari perubahan dalam dunia sekitarnya. Sedangkan tahap kedua adalah tahap the age of nature. Di sini adalah antara sekitar umur 2 sampai 12 tahun. Pada masa ini, anak perlu dilibatkan dalam sejumlah pengalaman yang melatih kemampuan jasmaninya, seperti mempertajam keterampilannya, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, seperti fungsi panca indera dan lain sebagainya. Kemudian tahap ketiga ada tahap pra-remaja. Itu adalah di masa umur sekitaran 12 sampai 15 tahun, di mana anak pada masa ini perlu dilibatkan dalam berbagai tugas belajar yang berpusat pada penggunaan peralatan yang dipakai orang untuk mencari rezeki, seperti perkembangan kemampuan rasio atau akalnya, serta mempertimbangkan tindakan dan gagasan yang menolong anak menentukan mana yang benar, mana yang berharga. Kemudian yang terakhir adalah tahap keempat atau tahap pubertas. Ini sekitaran usia 15 sampai 20 tahun. Maka pada masa ini anak tepatnya didampingi untuk memahami dan mengerti makna persahabatan dan memahami orang lain seperti diri sendiri, mencari teman secara bijak, memeluk agama, terlibat dalam masyarakat, dan dapat membedakan kebudayaan yang memperkaya diri ketimbang merusak dirinya sendiri. Selanjutnya, teori pendekatan perkembangan individu yang kedua adalah pendekatan diferensial atau differential approach. Dalam pengertian pendekatan ini, maksudnya adalah pendekatan ini melihat bahwa individu memiliki persamaan dan perbedaan. Selanjutnya yang ketiga adalah pendekatan ipsatif atau ipsative approach. Sedangkan dalam pendekatan ini, pendekatan ipsatif katanya di sini akan pendekatan yang berusaha melihat karakteristik individu yang mengelompokkan sebagai pendekatan ipsatif. Maka jika kita lihat di dalam agama Islam juga seorang tokoh
tasawuf, bisa juga filsuf yang dikenal dengan Al-Ghazali juga mengatakan bahwa di dalam memahami manusia, Al-Ghazali juga menggunakan metode analisis psikologisnya, yaitu dia menganalisis konsep-konsep batiniah yang berkaitan dengan praktik peribadatan seseorang. Ketika seseorang mendirikan sholat, kondisi psikologisnya apakah hadir pada saat itu? Dia menganalisis konflik pada diri manusia, yaitu konflik antara nilai-nilai ideal dan tuntutan nafsu syahwat yang rendah. Dia menganalisis bagaimana konflik ini menimbulkan guncangan psikologis dan gangguan fisiologis yang intensitasnya berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Di sini masih banyak mengenai para tokoh yang membahas mengenai perkembangan individu. Saya rasa Bapak Ibu sekalian bisa membaca sendiri di jurnal yang ada. Karena berhubung waktu semakin sedikit, silahkan kepada Pak Rizky melanjutkan materi mengenai psikologi belajar. Kepada Pak Rizky dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan materi selanjutnya terkait dengan psikologi belajar. Tadi kita bahas sebelumnya terkait dengan bagaimana itu landasan tentang psikologi dalam suatu kurikulum akidah ya. Untuk selanjutnya itu psikologi belajar. Apa itu psikologi belajar ya? Tentunya psikologi belajar ini sangat penting bagi para pendidik dalam proses pendekatan terhadap peserta didik ya, untuk bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berhasil dan sampai pada tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, bahwa psikologi belajar itu merupakan studi tentang bagaimana individu belajar ya. Secara sederhana, bahwa belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman ya. Segala perubahan tingkah laku yang berbentuk kognitif, afektif maupun psikomotor dan terjadi karena itu proses pengalaman dapat dikategorikan sebagai perilaku belajar. Sehingga ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa perilaku belajar A itu cocok dengan teori belajar A gitu ya. Teori siswa B maka itu cocok dengan teori belajar B gitu, seperti itu. Maka dengan seperti itu kita dapat mengetahui psikologi belajar sangat penting dikarenakan dalam proses pembelajaran seorang pendidik akan menjumpai pola-pola belajar siswanya dan mengetahui psikologi belajar juga landasan psikologis untuk menyusun kurikulum tersebut. Sehingga dalam proses penyusunan kurikulum ya tentu harus mengetahui perkembangan psikologi anak gitu ya. Ketika kita menjumpai materi di SD, maka itu harus disesuaikan dengan psikologi pada usia SD tersebut. Tidak mungkin ketika usia SD diberikan materi SMA seperti itu ya. Maka itu sangat penting dalam penyusunan kurikulum pun dengan sekolah yang sedang merancang kurikulum khas sekolahnya, maka dalam proses perencanaan RKJM, RKAS dan lain sebagainya itu harus disesuaikan juga dengan psikologi belajar siswanya. Mari kita lanjutkan. Menurut Maurice L. Bige dan Maurice P. Hahn yang dikutip Nana, ada 3 keluarga atau rumpun teori belajar ya. Yaitu teori disiplin mental, behaviorisme, dan kognitif gestalt field. Nah, teori disiplin mental ini salah satu bentuk awal dari pembentukan atau pengkategorian dalam suatu teori psikologi belajar. Ya, karena mental ini adalah hal yang menjadi awal dalam usia A gitu ya. Kemudian ada behaviorisme itu sebagai bentuk daripada perilaku dan juga kognitif gestalt field itu adalah suatu penerimaan atau pemberian yang dimunculkan ketika dia sedang proses belajar dalam suatu kurikulum seperti itu. Nah, berikut adalah tabel perkembangan psikososial gitu ya. Ini menurut Maurice L. Bige ya. Pada usia 0 sampai 1 ya, krisis psikososial yaitu trust mistrust ya, atau kemampuannya itu to get to give in return gitu ya. Mereka mengambil kemudian mereka mengembalikan dalam suatu psikologisnya. Kemudian pada usia 2 sampai 3 tahun dia autonomi shame atau doubt, to hold on, to let go gitu ya. Mereka memanggil kemudian mereka itu
berlari gitu ya, melanjutkan suatu apa yang dia panggilnya gitu. Kemudian umur 3 sampai 6 tahun inisiatif guild. Mereka dapat membentuk sesuatu dari apa yang dia dapatkan dan bisa memainkan sesuatu yang dia dapatkan. Kemudian usia 7 sampai 12 tahun industry inferiority to make thing together gitu ya. Jadi mereka bisa membuat dengan pola pikir mereka sendiri, kemudian juga bisa membuat dengan bersama-sama dengan yang lainnya. Kemudian 12 sampai 18 tahun identity and reputation ya. Kemampuannya seperti apa? To be on self, to share being on self gitu ya. Mereka dapat mencari diri sendiri atau mereka dapat mempunyai kemampuan berpikir diri sendiri ya. Sehingga pada umur SMA ini ya tentu sangat baik gitu ya ketika menerapkan kurikulum 2013 ini. Sehingga adanya C1, C2, C3, C4 sampai C5 bahkan menganalisis itu sangat penting pada umur 12 sampai 18 tahun gitu ya. Kemudian umur 20-an itu sudah mulai solidarity isolation gitu ya. To lose and find on self gitu ya. Itu sudah memulai mendewasakan diri atau mencari-cari sifat kedewasaannya. Kemudian umur 20 sampai 50 tahun ini generativity, self adversion, to make be, to take care gitu ya. Maksudnya ini sebagai pola mereka menanamkan karakteristik yang sudah dia dapatkan selama dia proses belajar gitu ya. Sehingga pada umur inilah yang menjadi membentuk suatu karakter yang konsisten seperti itu. Kemudian 50 tahun ke atas ini baru to be true face not gitu ya. Face not being gitu ya. Sehingga pada umur inilah menjadi suatu akhir daripada proses psikologi belajar mereka. Kemudian kita lanjutkan di sini pada kurikulum. Kita berbicara tentang kurikulum akidah ya dalam psikologi belajar. Maka pada kurikulum akidah yang perlu diperkenalkan adalah nilai-nilai dalam proses penanaman akidahnya itu sendiri ya. Mereka perlu diajarkan cara yang pertama menerima itu nilai-nilai akidah, kemudian yang kedua menjadi itu apa yang sudah diterima dijadikan gitu ya. Kemudian menciptakan itu mengeluarkan atau menciptakan nilai-nilai akidahnya dengan mencerminkan pada perilaku sehari-hari. Kemudian dan mengabdi itu konsistensi. Kemudian contoh ya, misalnya menerima keyakinan dari suatu kasus proses terjadinya sesuatu, kemudian cara menciptakan nilai-nilai akidah untuk dapat dijadikan sebagai perilaku sehari-hari. Model pengembangan kurikulum pendidikan akidah dapat dilakukan dengan memperhatikan landasan, prinsip, dan pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan akidah. Tentu dengan adanya landasan, prinsip, dan pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan akidah ini tidak bisa dijadikan suatu rekayasa dalam pengembangan logis mereka. Ya, dalam pendidikan tinggi kan kita sering mengkritisi suatu yang di luar daripada logisnya. Maka akidah ini harus dipandu dengan wahyu gitu. Kemudian ini adalah pemikiran psikologis pengembangan kurikulum akidah. Nah, pada usia 3 sampai 6 tahun ada kemampuan to make like atau playing yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Mereka bisa bekerja sama gitu ya dengan yang lainnya. Tapi bagaimana tahapan kurikulum akidahnya? Ya tentu mereka harus mengenal akidah, keyakinan, kepercayaannya itu sendiri terlebih dahulu. Tujuannya apa? Mampu mengenal aspek keteguhan hati dan kekuatan dirinya akan percaya dan yakin terhadap apa yang diyakininya. Nah, ini sebagai awal bentuk daripada nilai-nilai akidah. Maka dari itu penting ketika umur PAUD sampai dengan SD kelas 6 ya, umur mau masuk SD di kelas 1 pada umur 6 tahun itu penting dalam penanaman nilai-nilai akidah. Ya. Kemudian kita masuk pada umur 7 sampai 12 tahun. Ini masa pendidikan di sekolah dasar. Ya, ini kemampuannya adalah to make thing together. Jadi belajar hidup akan perbedaan dengan keyakinan yang berbeda dan bersama-sama mencari titik kebenaran. Sehingga dalam proses pembelajaran kurikulum PAI akidah di SD itu sering sekali ditemukan yang namanya Asmaul Husna, ya, malaikat
ya, kemudian kitab-kitab. Tentu dari nilai-nilai tersebutlah menjadi pembentukan bersama-sama mencari titik keyakinan atau kebenaran. Kemudian tujuannya adalah mampu bersikap toleran, empati dan simpati. Toleran dari sifat nabi-nabi, ya, percaya terhadap nabi-nabi, kemudian empati dan sebagainya itu sama. Kemudian 12 sampai 18 tahun to be on self, to share being on self, gitu ya. Memelihara keyakinannya dan menanamkan nilai-nilai akidah pada dirinya. Nah, tujuannya apa? Ya, mampu menumbuhkan dan memunculkan sikap nilai-nilai akidah yang diyakininya. Sehingga muncullah rasa kedewasaan, muncullah sikap-sikap yang sudah dia dapatkan dari nilai-nilai akidah tersebut. Kita temukan di kurikulum SMA itu ada iman terhadap Asmaul Husna, ya, Allah, dari sifat Asmaul Husna. Asmaul Husna ini yang diambil ada 7 nilai, 7 nama, ya. 7 nama tersebut harus diyakini dan juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga umur 12 sampai 18 tahun ini cocok untuk menanamkan nilai-nilai akidah selanjutnya, seperti itu. Kemudian umur 20 sampai 30 tahun to lost and find on self, ya, memulai menciptakan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai akidah dan kedewasaannya, sehingga mereka dapat menciptakan perilakunya, karakteristiknya mereka sudah bisa menerapkan. Dan umur 30 sampai 50 tahun itu adalah bentuk daripada konsistensi daripada apa yang sudah dia dapatkan dan apa yang sudah dia ciptakan dari umur-umur sebelumnya, sehingga nilai-nilai akidah ini dapat ditanamkan dari umur awal sampai akhir ini seterusnya dalam tahapan-tahapan atau proses-proses pada psikologi belajar sesuai dengan umur dan kemampuan masing-masing usia, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada psikologi belajar kali ini. Bapak Ibu PAI S2 kelas B yang dibanggakan, yang saya hormati, untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan diskusi, ya. Jadi ini adalah materi yang sangat singkat dan juga dapat didiskusikan supaya lebih luas lagi ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mungkin presentasi dari kami dicukupkan sekian. Adapun selanjutnya, sebagai mana tadi Bapak Rizky sampaikan, adalah sesi tanya jawab agar dapat mengembangkan kembali keilmuan kita mengenai landasan psikologi dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Dari itu, pemaparan dicukupkan sekian. Wa'alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.